Surga menjadi tempat terindah yang ingin dituju setiap manusia. Konon di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Manusia berlomba-lomba bisa tempatkan di sana dengan melakukan tindakan yang diperintahkan olehnya. Memang surga saat ini masih menjadi misteri ilahi. Namun Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana indahnya tempat ini. Ada istana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bidadari cantiknya tiada tara, buah-buahan yang bisa dipetik kapan saja, sungai serta bebatuan indah lainnya. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata ada benda-benda dari surga yang keberadaannya sampai ke bumi kita? Salah satunya di antaranya bahkan ditemukan di Indonesia. Apa saja kelima benda tersebut? Berikut ulasannya. 1. Cincin Sulaiman. Batu ini juga disebut oleh Wahab bin Munabbih dengan sebutan cincin taat Nabi Sulaiman. Cincin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cahayanya sangat terang, bahkan mengalahkan cahaya yang ada di langit. Dan cincin ini sendiri memiliki 4 sisi dengan tulisan yang berbeda-beda. Sisi pertama tertulis La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sisi kedua tertulis Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha. Arti dari kalimat ini ialah, wahai Allah yang menjadi raja dari seluruh kerajaan, Engkau berikan kekuasaan pada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang hinakan orang yang Engkau kehendaki. Sisi ketiga tertulis kullu syai'in halikun illallah. Arti dari kalimat ini ialah tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Sisi keempat tertulis tabarokta ilahi la syarikalak. Arti dari kalimat ini ialah Maha suci Engkau wahai Tuhanku, dan tidak ada sekutu bagimu. Dikisahkan juga ketika cincin ini dipakai oleh Nabi Sulaiman dengan cahayanya yang terang, sesuatu akan mendekatinya, yakni burung, manusia, setan, bahkan arwah dan angin. Wahab bin Munabbih adalah salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Ia lahir pada masa pemerintahan Utsman bin Affan tahun ke-34 Hijriah di Yaman dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyah. Wahab bin Munabbih meninggal pada bulan Muharram tahun 113 Hijriah di San'a, Yaman. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah meminta kerajaan yang tidak pernah ada yang akan menyamainya setelahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surat Shad ayat 35. 2. Hajar Aswad. Sebagaimana diterangkan dalam sejumlah hadis yang diriwayatkan dari berbagai perawi hadis terpercaya, Hajar Aswad adalah sebuah batu mulia yang berasal dari surga. Dahulu saat pertama kali diturunkan, batu ini berwarna putih laksana susu. Namun karena dosa-dosa manusia hingga ia menjadi hitam atau aswad. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashadda bayadan minal labani fasawadathu khotoya bani Adam. Hajar aswad turun dari berwarna lebih putih dari susu, lalu berubah warnanya menjadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan Al-Baihaqi. Terkait dengan banyaknya riwayat yang menyebutkan bahwa batu hitam ini berasal dari surga, banyak yang penasaran dengan hal tersebut. Ada yang berusaha mengambil atau mencurinya.
Namun ada pula yang mengkaitkannya dengan batu yang bukan berasal dari bumi. Kalangan ini menyebutnya dengan batu meteor. Namun sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis, batu hitam tersebut adalah batu yang berasal dari surga. 3. Kayu gaharu. Pohon gaharu merupakan tumbuhan tropis yang dikenal memiliki banyak manfaat. Kayu gaharu berasal dari tumbuhan genus Aquilaria malacensis yang memiliki warna kecoklatan atau hitam pekat. Salah satu ciri utama kayu gaharu adalah aromanya yang khas, sehingga kayu gaharu juga kerap digunakan untuk bahan pembuatan parfum. Beragam manfaat yang terkandung di dalam kayu gaharu membuat tumbuhan ini menjadi salah satu produk ekspor bernilai tinggi yang dikirim ke berbagai negara di belahan dunia, terutama pada bagian getah membeku dari batang yang biasanya disebut gubal. Komposisi kimia dalam gubal gaharu memberikan manfaat tersendiri, antara lain sebagai parfum, obat batuk, antibakteri, anti jamur, dan insektisida. Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah telah bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Sampai ucapan beliau, nyala perduaan mereka adalah gaharu. Imam Abdul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karenanya sampai saat ini gaharu digunakan sebagai pewangi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Gaharu sebenarnya merupakan istilah untuk tumbuhan yang menghasilkan resin aromatik berbau wangi yang bukan hanya dari satu jenis tumbuhan. Kebutuhan pasir yang tinggi dan lahan yang semakin terbatas menyebabkan harga gaharu meningkat dan eksploitasi yang berakibat menurunnya populasi di alam. Meskipun telah dimasukkan ke dalam tumbuhan yang dilindungi, penebangan liar gaharu tetap terjadi, bahkan meningkat. Berikut ini beberapa fakta unik mengenai kayu gaharu. 1. Berguna untuk bahan pembuatan obat. Salah satu fakta unik yang membuat kayu gaharu memiliki permintaan yang tinggi di pasar adalah karena kayu gaharu dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan obat-obatan medis maupun tradisional. Bahkan yang terkandung di dalam kayu gaharu dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hal ini membuat kayu gaharu diekspor untuk dijadikan obat-obatan. 2. Memiliki aroma yang khas. Kayu gaharu memiliki aroma yang harum dan khas, sehingga jenis kayu ini sering dijadikan bahan parfum atau lilin aromaterapi. Aroma harum yang khas pada resin kayu gaharu berasal dari mikroba khusus, yaitu Fusarium sp. 3. Dipercaya berasal dari surga. Dalam ajaran Islam, kayu gaharu dipercaya sebagai jenis kayu yang berasal dari surga. Maka tidak mengherankan jika kayu gaharu memiliki banyak manfaat serta memiliki aroma yang khas. Fakta inilah yang membuat kayu gaharu kerap dicari oleh banyak orang. 4. Harganya mahal. Banyaknya manfaat yang terdapat dalam kayu gaharu membuat jenis kayu ini sangat mahal di pasaran. Bahkan kayu gaharu juga disebut sebagai salah satu kayu dengan harga termahal. Harga kayu gaharu per kilonya bisa mencapai ratusan juta rupiah. 5. Seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan. Salah satu alasan mengapa kayu gaharu banyak dicari dan memiliki harga yang mahal adalah karena seluruh bagian pohon gaharu ini dapat dimanfaatkan. Bagian daunnya dapat dijadikan bahan pelengkap untuk teh herbal yang berkhasiat untuk tubuh. Selain itu, bagian batangnya juga dapat diolah untuk dijadikan sebagai minyak yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. 4. Batu Makom Ibrahim. Dari sudut bahasa, al-makom artinya tempat pijakan. Maka Makom Ibrahim merupakan sebuah bangunan dengan batu kecil yang dibawa oleh Ismail ketika membangun Ka'bah. Batu ini telah digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berdiri guna melengkapi bongkahan-bongkahan batu untuk membangun Ka'bah. Makom Ibrahim juga diucapkan sebagai makam Ibrahim, merupakan bangunan struktur yang mencakup batu lebar kecil yang terletak kurang lebih 20 hasta di sebelah timur Ka'bah. Tempat ini bukanlah tempat yang menjadi kuburan Nabi Ibrahim sebagaimana dugaan atau sependapat orang kebanyakan.
Sebaliknya di dalam bangunan kecil ini terdapat sebuah batu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga bersamaan dengan batu-batu kecil lainnya yang terdapat di Hajar Aswad. Batu makom Ibrahim saat ini sudah ditutupi dengan perak. Sedangkan bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim memiliki spesifikasi dengan panjang 27 cm, lebar 14 cm, dan berkedalaman 10 cm. Kendati batu pijakan ini usianya sudah menahun, bahkan telah melewati ribuan tahun, tetapi keberadaannya selalu terjaga, meski menurut riwayat lain pernah hilang sebentar lalu kembali lagi. Kini keberadaan batu pijakan itu tertata rapi di dalam bangunan berdinding kaca tebal, tahan panas berhiaskan emas. Dahulu telapak kaki dan jari-jari kaki Nabi Ibrahim tampak jelas membekas di batu surga itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kini menjadi samar karena seringnya diusap oleh tangan manusia. Batu pijakan Nabi Ibrahim pada zaman dahulu letaknya menempel tepat di samping Ka'bah. Orang-orang terdahulu sengaja mendiamkannya karena batu ini bersejarah. Namun mereka tidak meyakini keutamaan tertentu dari batu ini. Selanjutnya pada saat Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, jumlah umat Islam ketika itu pun semakin bertambah dan para jamaah yang tawaf pun semakin banyak. Para sahabat ketika itu mulai merasakan posisi makom Ibrahim yang terletak di sisi Ka'bah semakin mengganggu lalu lintas para jamaah yang tawaf. Maka Umar pun memutuskan agar makom Ibrahim letaknya ditarik mundur sejauh lebih kurang 18 meter agar para jamaah lebih merasa nyaman dalam tawaf. Para ulama dari kalangan sahabat ketika melihat kebijakan Umar ini tidak ada yang menentang. Mereka justru mengatakan bahwa Umarlah yang paling berhak memindahkan letak makom Ibrahim. Saat ini makom Ibrahim diletakkan dalam rumah kaca di samping multazam Ka'bah. Siapapun yang bertawaf di Masjidil Haram dan berada dekat bangunan rumah Allah tersebut, ia akan bisa melihat makom Ibrahim. Warna makom Ibrahim menyerupai warna perunggu, agak kehitam-hitaman. Cetakan kaki Nabi Ibrahim terbuat dari besi. Adapun rumah kaca sengaja dibuat untuk menghindari kerusakan prasasti jejak kaki sang pembangun Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat musim haji, tentu bukan perkara mudah untuk bisa sholat sunnah tepat di belakang makom Ibrahim. Selain dijaga petugas, ada larangan terhadap jamaah agar tidak berdoa di depan makom Ibrahim. Alasannya berdoa di depan makom Ibrahim dikhawatirkan mengandung penyembahan dan penghormatan yang berlebihan pada prasasti tersebut. Tidak heran kalau petugas di sana selalu menghalau jamaah yang terlihat berdoa di depan makom Ibrahim. Petugas biasanya memberi peringatan jika makom Ibrahim hanya sebatas untuk dilihat, bukan untuk disembah. Terlepas dari itu semua, prasasti makom Ibrahim mengandung muatan sejarah yang tak ternilai. Prasasti jejak kaki Ibrahim itu menunjukkan betapa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan tangannya sendiri. Batu bata yang digunakan juga bebatuan yang dibawa oleh sang putra Nabi Ismail alaihissalam. Setiap kali bangunan Ka'bah bertambah tinggi, semakin tinggi pula tempat pijakan Nabi Ibrahim. Di atas makam yang ditandai dengan sebuah batu dari surga ini pula, Nabi Ibrahim menyerukan manusia supaya datang menunaikan ibadah haji. 5. Tin, buah dari surga. Siapa yang tak kenal dengan buah tin? Dengan segudang manfaat yang dimiliki dan kegunaannya, tak heran jika Nabi Muhammad SAW mengomentari buah ini dalam salah satu sabdanya. Jika aku mengatakan ada buah yang turun dari langit, maka buah inilah. Beberapa fakta tentang buah tin dicari oleh banyak peneliti dan hasilnya menakjubkan. Mulai dari asal muasal buah tin, spesifikasi buah tin, keberadaan buah tin, penyebaran buah tin, hingga para tafsir pun ikut turun menelaah adanya buah tin ini. Jika selama ini buah zaitun memiliki banyak kebermanfaatan yang sering kita dengar, mulai dari kecantikan, membantu metabolisme tubuh, dan sebagainya, begitu pula dengan kebermanfaatan buah tin ini. Ibnu Al-Qayyim dalam bukunya At-Tibbun Nabawi mengomentari riwayat hadis di atas berpendapat bahwa menguji kemanjuran pengobatan Nabi sebagai tersebut dalam hadis dapat dirilis beberapa teori. Pada zaman dahulu kala, buah tin telah banyak dipakai untuk kepentingan medis. Tokoh-tokoh kedokteran periode awal juga seperti Ibnu Sina telah banyak mengetahui buah tin yang mempunyai banyak faedah medis. Selain itu, secara medis dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti luka-luka, flu burung, mah, gangguan sirkulasi menstruasi, dan luka bakar. Buah tin terkenal kemujarabannya. Kandungan-kandungan buah tin seperti serat, kalium,
dan magnesium dapat mengurangi serangan angin dan mampu mengontrol tekanan darah tinggi. Gabungan zat yang terkandung dalam buah tin yaitu serat yang tinggi dan karbohidrat dalam bentuk yang ringkas yaitu glukosa dan fruktosa mampu mengontrol kadar gula seseorang. Buah tin kering mengandung kadar gula tinggi dan sangat bagus dikonsumsi oleh orang-orang diet dan olahragawan, tetapi hendaknya dihindari oleh penderita gula tinggi dan kolesterol. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi pada video mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.